Mungkin bagi warga Kalimantan Timur sudah tidak asing lagi dengan Sungai Mahakam, yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Timur, sekaligus terpanjang kedua di Pulau Kalimantan, setelah Sungai Kapuas. Sebagai sungai terpanjang di Kaltim, aliran Sungai Mahakam melewati 4 kota kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan berakhir di Selat Makassar. Secara total, Sungai Mahakam membentang sepanjang 980 km, sehingga menjadikan Sungai Mahakam sebagai sungai terpanjang kedua di Indonesia. Cerita Sungai Mahakam berawal dari hulunya di sekitar Pegunungan Muler, yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara. Dari sanalah mata air yang menjadi sumber aliran Sungai Mahakam muncul. Kemudian bertemu di Muara Boh dan bersatu menjadi sungai yang lebih besar. Selain itu, terdapat pula beberapa anak sungai lain yang cukup besar yang juga masuk atau bermuara ke Sungai Mahakam, seperti Sungai Belayan, Sungai Kedang Pahu, Sungai Kedang Kepala, dan sungai-sungai lainnya yang juga menyumbang debit aliran ke Sungai Mahakam. Selain mata air dan juga anak-anak sungai yang sudah disebutkan, tentunya masih terdapat pula ratusan mata air yang mengalir pada anak-anak sungai yang pada akhirnya juga masuk atau bermuara ke Sungai Mahakam, sehingga membentuk sebuah sistem hidrologi yang disebut sebagai daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran Sungai Mahakam memiliki luas area tangkapan mencapai 77.423 km persegi, atau sekitar 14% dari total luas Pulau Kalimantan yang berada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif, DAS Mahakam mencakup 6 kabupaten kota, meliputi Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, sebagian besar Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagian Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarinda, sebagian Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara. Selain itu, sebagian kecil Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara di Kalimantan Tengah juga masuk area DAS Mahakam. Secara umum, hampir setengah wilayah Kalimantan Timur merupakan bagian dari daerah aliran Sungai Mahakam. Selain itu, batas DAS Mahakam di bagian barat juga menjadi batas alamiah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan juga batas antara Indonesia dan Malaysia di bagian utara. Kondisi fisik dan lingkungan dari area-area tersebut seperti jumlah curah hujan, luasan hutan, area terbangun, hingga bencana alam seperti longsor dan banjir akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sistem hidrologis dari Sungai Mahakam. Sungai Mahakam telah lama menjadi bagian dari perjalanan sejarah penduduk di Kalimantan Timur, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Di sekitar Sungai Mahakam pernah berkembang sebuah kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia yang dikenal sebagai Kerajaan Kutai. Ada juga yang menyebutnya sebagai Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan yang sudah ada sejak abad keempat tersebut berpusat di sebuah area yang saat ini berada di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya di sekitar abad ke-5, ketika dipimpin Raja Mula Warman yang sekaligus cucu dari Kudungga, sang pendiri Kerajaan Kutai. Sampailah di sekitar abad ke-13, berdirilah sebuah kerajaan baru di pesisir Sungai Mahakam, yang saat ini kerajaan tersebut populer disebut sebagai Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan tersebut berdiri di sebuah wilayah yang disebut sebagai Jahitan Layar. Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara melakukan agresi ke Muara Kaman, yang merupakan pusat Kerajaan Kutai Martapura. Hingga pada akhirnya Kerajaan Kutai Kartanegara berhasil menang dan mengambil wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura. Kemudian Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura. Salah satu keunikan geografis dari DAS Mahakam adalah banyaknya danau-danau alami yang terbentuk di sana. BTW, yang kita bahas di sini danau alami, bukan danau bekas galian tambang yang tidak diuruk oleh pemiliknya, yang tidak bertanggung jawab sehingga mencemari lingkungan, mencemari air tanah, dan mencemari.
terdapat lebih dari 70 danau alami yang tersebar di daerah aliran Sungai Mahakam, dan sekitar 30 danau terletak di bagian tengah das Mahakam. 3 danau diantaranya memiliki ukuran yang sangat luas, yaitu Danau Semayang, Danau Melintang, dan Danau Jempang. Danau Semayang memiliki luas genangan sekitar 13.000 hektar. Berada di utara Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara. Danau Semayang letaknya berdampingan dengan Danau Melintang, yang juga merupakan danau terbesar lainnya. Danau Melintang memiliki luas genangan sekitar 11.000 hektar. Di sekitar Danau Melintang terdapat kampung-kampung terapung yang berdiri di atas tiang maupun di rakit-rakit. Salah satunya adalah Desa Melintang yang berada di tepi Danau Melintang. Jika kalian sempat mengunjungi Danau Melintang dan cukup beruntung, kalian dapat bertemu dengan gerombolan kerbau yang berenang di lahan basah atau rawa-rawa di sekitar danau. Di seberang selatan Sungai Mahakam juga terdapat danau yang tak kalah besar, yang dikenal sebagai Danau Jempang. Danau tersebut memiliki luas genangan sekitar 15.000 hektar, dengan kedalaman sekitar 7-8 meter. Baik Danau Semayang, Danau Melintang maupun Danau Jempang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, mulai dari ikan toman, lais, jelawat, haruan, dan masih banyak ikan lainnya yang bisa ditemukan di danau-danau tersebut. Terkadang jika kita beruntung, kita bisa bertemu dengan lumba-lumba air tawar di ketiga danau tersebut. Yap, walaupun jaraknya lebih dari 150 km dari muara Sungai Mahakam, ternyata Danau Semayang, Danau Melintang, dan juga Danau Jempang juga merupakan habitat dari pesut Mahakam. Seperti namanya yaitu pesut Mahakam, si lumba-lumba air tawar ini berhabitat di Sungai Mahakam, terutama di wilayah hilir sungai. Sayangnya jumlah pesut Mahakam semakin lama semakin menyusut, dan bahkan sekarang sudah berada di ujung kepunahan. Berdasarkan data dari BKSDA Kalimantan Timur tahun 2023, diketahui bahwa jumlah populasi lumba-lumba air tawar tersebut kurang dari 67 ekor. Bahkan di sepanjang tahun 2024, tercatat terdapat 5 kematian pesut Mahakam yang tentunya semakin mengurangi jumlah populasinya. Jika tidak dilakukan konservasi, bukan tidak mungkin hewan yang menjadi ikon Provinsi Kalimantan Timur tersebut di masa mendatang hanya tinggal dongeng yang diceritakan dari mulut ke mulut saja. Selain pesut Mahakam yang menjadi ikon penting Sungai Mahakam, terdapat pula bentuk lahan yang sangat ikonik di das Mahakam, yaitu Delta Mahakam. Daratan yang berbentuk seperti kipas di mulut sungai tersebut terbentuk oleh pengendapan sedimen yang terbawa oleh aliran Sungai Mahakam dan kemudian mengendap di muara sungai di Selat Makassar. Delta Mahakam memiliki luas area kurang lebih sekitar 150.000 hektar, yang terdiri dari 100.000 hektar daratan dan 50.000 hektar perairan. Secara administratif, Delta Mahakam bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Sanga-Sanga, dan Kecamatan Anggana. Kipas pesisir di muara Sungai Mahakam ini merupakan habitat utama bagi pesut Mahakam, serta juga membentuk ekosistem mangrove. Selain kaya akan flora dan fauna, di sekitar Delta Mahakam juga kaya akan cadangan hidrokarbon atau minyak dan gas. Sejak tahun 1982, minyak dan gas di Delta Mahakam telah dieksplorasi oleh perusahaan asal Prancis, yaitu Total E&P Indonesia. Mulai dari lapangan Handil, Tambora, Tunu, hingga lapangan Peciko dan Sisinubi, telah diekstraksi minyak dan gasnya. Bagi warga negara Indonesia, secara umum moda transportasi darat selalu menjadi pilihan utama untuk bepergian. Sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Pulau Kalimantan. Selain moda transportasi darat, jalur transportasi sungai juga telah lama menjadi pilihan utama bagi mereka sejak ribuan tahun yang lalu, termasuk masyarakat yang tinggal di das Mahakam. Jalur transportasi sungai telah lama digunakan masyarakat untuk bepergian lintas desa, lintas kecamatan, bahkan lintas kabupaten kota. Bisa dilihat dari banyaknya perahu maupun kapal yang melintas di Sungai Mahakam setiap jamnya.
Bahkan bukan hanya kapal dan perahu yang berukuran kecil sampai sedang saja, yang digunakan untuk tujuan transportasi, mencari ikan, ataupun berdagang. Tetapi juga terdapat kapal-kapal yang berukuran besar yang digunakan untuk mengangkut batu bara yang biasa disebut sebagai kapal tongkang. Lebih lanjut, di tahun 2018, pemerintah setempat juga meluncurkan wisata susur sungai Mahakam dengan rute Kutai Lama, Samarinda, Tenggarong, dengan kapal yang diberi nama Pesut, yang terinspirasi dari nama lumba-lumba air tawar yang sekaligus menjadi ikon Provinsi Kaltim. Hal tersebut didukung oleh morfologi sungai Mahakam yang memiliki lebar sungai yang bisa mencapai lebih dari 1 km, terutama di bagian hilir, dan dengan debit sungai rata-rata sekitar 2.500 meter kubik per detik. Mata air yang menjadi sumber utama aliran sungai Mahakam di jantung Pulau Kalimantan masih terlindungi cukup baik, mengingat lokasinya juga yang sangat jauh di pedalaman Kalimantan. Kendati demikian, bukan berarti Das Mahakam tidak memiliki permasalahan. Di bagian tengah sampai hilir Das Mahakam, masalah lingkungan mulai terlihat jelas. Banyaknya kapal-kapal tongkang yang mengangkut batu bara di Sungai Mahakam menunjukkan masifnya pertambangan batu bara di wilayah Das Mahakam. Sangat terlihat jelas lewat citra satelit, bekas tambang yang sudah ditinggalkan, bahkan yang menjadi danau karena tidak dilakukan reklamasi. Tentunya kegiatan pertambangan tersebut akan meningkatkan laju erosi di Das Mahakam. Menurut laporan Ditjen Sumber Daya Air Wilayah Sungai Mahakam tahun 2017, laju erosi di Das Mahakam mencapai 1,4 sampai 95 ton per hektar setiap tahunnya, atau dalam kategori bahaya erosi sedang, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingginya sedimen yang masuk ke Sungai Mahakam dan berpengaruh terhadap proses pendangkalan sungai. Belum lagi logam berat yang terbawa, ataupun zat berbahaya dari aktivitas industri yang masuk ke Sungai Mahakam, juga berpotensi merusak ekosistem sungai. Salah satu buktinya dengan laporan kematian beberapa pesut di tahun 2024, yang diantaranya terindikasi terpapar oleh zat kimia berbahaya. Selain itu, bekas-bekas galian tambang yang dibiarkan terbuka tanpa direklamasi, bahkan sudah menjadi danau, juga sangat berpotensi untuk mencemari air tanah di wilayah sekitarnya. Problem lingkungan juga bukan hanya berada di wilayah tengah dan hilir Das Mahakam, khususnya terkait pertambangan. Di muara Das Mahakam, nyatanya juga memiliki masalah lingkungan yang tak kalah pelik. Di tahun 90-an ke bawah, Delta Mahakam menjadi salah satu wilayah dengan ekosistem mangrove terbesar di Asia Tenggara. Namun, hutan mangrove tersebut saat ini sudah hilang lebih dari setengahnya. Berdasarkan data tahun 2022, kawasan mangrove seluas 60.220 hektar atau sekitar 54,9% dari luas Delta Mahakam telah rusak karena alih fungsi lahan menjadi tambak dan pembangunan pipa gas, berdasarkan laporan Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YIKAN. Perubahan lahan terbesar terjadi pada rentang tahun 1997 sampai 2004 atau di sekitar awal reformasi. Lahan di Delta Mahakam seluas 58,9% berubah dari hutan mangrove menjadi tambak. Padahal hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat beragam, mulai dari penahan abrasi, intrusi air laut ke daratan, habitat bagi banyak fauna daratan maupun perairan. Selain itu, hutan mangrove juga diketahui sebagai salah satu hutan yang mampu menyerap emisi karbon paling efektif.